Gamin langsung keluar karena tak menyangka bahwa kelas yang dia masuki adalah kelas cewek. Selain itu, ternyata Gamin dan Sehyun ini belum tahu wajah Lee Ji-woo. Kebetulan seorang cewek bernama Mihe memanggil nama Lee Ji-woo. Mihe memarahi Lee Ji-woo hanya karena dia lupa mengantar makan siangnya. Sehyun mengajak Gamin untuk pergi dari tempat itu karena sekarang dia sadar bahwa Lee Ji-woo ini adalah saudara kembar Lee Hyun-woo. Jadi tidak mungkin Ji-woo ini mendaftar jadi anggota kelompok belajar mereka. Di tempat lain, Bully mengajak bicara Pi Han-ul. Dia meminta agar Han-ul melepas Hyun-woo. Han-ul jelas menolak, malahan dia menasihati balik Bully agar tidak memperdulikan orang putus harapan macam Hyun-woo. Tapi Bully berpikiran lain. Mihe mengecek kertas jadwal ujian yang dibuat oleh Ji-woo dan kemudian membuangnya. Ketika dia hendak meludahi jadwal Ji-woo itu dengan permen karet, Gamin dengan gerak super cepat menangkap permen karet itu. Mihe jelas heran melihat Gamin yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, muncullah Kim Kyo-jin, salah satu anggota Dewan Disiplin sekolah yang mengaku sebagai pacar Ji-woo. Sehyun segera mengajak Gamin angkat kaki dari kelas itu. Karena membuat kegaduhan, Kyo-jin harus menghukum Ji-woo. Ji-woo membuka kedua telapak tangannya. Kyo-jin bersiap mengayunkan tokat kayunya, tapi sebuah permen karet bekas dilemparkan ke pipi Kyo-jin dan pelakunya adalah Gamin. Ia melihat calon anggotanya teraniaya, Gamin tidak bisa tinggal diam guys. Terlebih, Kyo-jin mengaku sebagai pacar Ji-woo, tapi kenapa tidak membelanya? Kyo-jin merasa terhina. Dia tantang Gamin, dia copot kacamata Gamin, kemudian mengangkat tubuhnya hendak membantingnya. Tapi hal itu urung dilakukan karena seorang guru memanggilnya karena akan ada rapat. Di perpustakaan, Sehyun sudah lemas karena dia merasa kedepannya hidupnya bakal menderita karena ulah Gamin tadi. Sebaliknya, Gamin masih tenang-tenang saja. Dia benar-benar tidak paham kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Sehyun akhirnya menjelaskan bahwa Kim Kyo-jin ini adalah anggota Dewan Disiplin sekolah. Ya, semacam geng yang diakui sekolah yang boleh bertindak semau mereka untuk menertibkan anak-anak nakal di sekolah. Menantang dia sama saja mencari masalah dengan Dewan Disiplin sekolah. Tiba-tiba seorang murid cewek membuka pintu perpustakaan. Dia adalah Choi Hae-won, teman sekelas Lee Ji-woo. Hae-won mengaku dialah yang mendaftarkan Ji-woo untuk bergabung dalam kelompok belajar Gamin. Alasannya adalah agar Gamin bisa menyelamatkan Ji-woo dari bulian Kyo-jin. Selama ini, Kyo-jin sengaja menyimpan video perampokan yang dilakukan Hyun-woo agar bisa menekan Ji-woo. Video itu sendiri disimpan Kyo-jin di ruang Dewan Disiplin. Hae-won memelas hingga membuat luluh hati Sehyun. Sehyun akhirnya mau berhadapan langsung dengan Dewan Disiplin mengingat dia sudah kepalang basah bermasalah dengan mereka gara-gara ulah Gamin. Di ruang Dewan Disiplin, dua orang anggotanya sedang sibuk mencari-cari flash disk yang menyimpan video kejahatan Hyun-woo. Mereka berhasil menemukannya, tapi urung melihat videonya karena Kyo-jin keburu memergoki mereka. Tapi anehnya, Kyo-jin malah mengajak mereka menonton video itu. Sambil membuka video itu, Kyo-jin mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya dialah yang merampok uang Hyun-woo dan kemudian menyerahkan kembali pada Hyun-woo dalam bentuk pinjaman. Dalam kesempatan itu, Kyo-jin hendak mengupload video perampokan ATM Hyun-woo ke GoTube agar diketahui semua orang. Belum sempat video itu terbuka, tiba-tiba suara keras muncul dari dalam loker. Gamin keluar dari dalam loker dan menghajar dua anggota Dewan Disiplin. Kini giliran Kyo-jin. Gamin sengaja mengalah agar dia bisa mengambil flash disk yang tertancap di hard disk komputer sekolah. Flash disk sudah didapat, kini waktunya menghajar Kyo-jin. Kyo-jin berhasil dilumpuhkan, tapi ketika Gamin keluar, tiga anggota judo tepat berada di depannya. Gamin kembali dikeroyok. Flash disk kembali berhasil diambil oleh Kyo-jin. Kyo-jin mengcopy file video ke komputer. Di luar ruangan, Sehyun dan Hae-won sibuk mendiskusikan cara untuk membantu Gamin. Dari atas tangga, Ji-woo melihat keduanya. Tiba-tiba, Gamin mendobrak pintu ruang Dewan Disiplin kemudian berlari sambil membawa hard disk. Tapi sayang, Gamin terjatuh.
Harddisk terlempar jauh tepat di depan Sehyeon. Gamin berteriak meminta Sehyeon membawa lari harddisk itu. Sehyeon pun segera berlari sambil membawa harddisk itu. Dia berlari dan berlari sampai akhirnya dia sampai di atap sekolah. Kyujin mampu mengejarnya. Tanpa pikir panjang, Sehyeon membuang harddisk itu. Kyujin jelas marah. Dia hendak menghajar Sehyeon, tapi Jiwo datang dan menghajarnya. Gamin sendiri dijewer telinganya oleh seorang guru dan sayangnya flashdisknya terjatuh dari sakunya. Hewon hendak mengambil flashdisk itu, tapi Mihe keburu mengambilnya. Karena kesal, Hewon mengumpat ke arah Mihe. Akibatnya, Mihe berbalik lari ke arah Hewon hendak memukulnya. Tapi Hewon mampu menghindari dan menjatuhkan Mihe. Flashdisk terjatuh dari saku Mihe, Hewon segera mengambilnya. Tak lama kemudian, Hyunwoo dengan wajah penuh emosi berjalan mendekati Kyujin sambil membawa sebilah pisau. Usut punya usut, dia emosi karena Hanul memberitahunya bahwa Kyujin lah yang merampok uangnya dan meminjamkan uang itu padanya. Merasa sudah dipermainkan selama ini, Hyunwoo berniat membalas Kyujin. Tapi sayang, Bully tiba-tiba muncul dan melindungi Kyujin. Sambil menahan rasa sakit, Bully berkata pada Hyunwoo agar tidak menyerah, dia akan membantunya. Gamin segera melarikan Bully ke rumah sakit. Jiwo terlihat sangat menyesal dengan apa yang dilakukan saudara kembarnya pada Bully. Meski ragu-ragu, dia temui Bully yang masih terbaring di rumah sakit. Dia meminta maaf atas perbuatan adiknya itu. Hewon meminta Jiwo agar bersedia masuk menjadi anggota kelompok belajar Gamin, seperti dirinya yang sudah resmi menjadi anggota. Awalnya Jiwo ragu, tapi pada akhirnya dia bersedia untuk bergabung. Keesokan harinya, ketika anggota kelompok belajar berkumpul di perpustakaan bersama dengan pimpinan mereka, Gamin yang terlihat sibuk membuat bahkan anggota kelompok belajarnya. Kini tinggal satu anggota yang kurang. Mereka yakin tempat yang kosong itu akan segera terisi. Tiba-tiba semua dikejutkan oleh suara kaca jendela yang pecah oleh lemparan batu. Ternyata itu ulah seorang siswa peringkat 1 kelas 11. Dia menantang Gamin, tapi Gamin tidak menggubrisnya. Tentu siswa itu marah. Dia seret seorang siswa berambut merah yang ternyata namanya adalah Lee Jun. Lee Jun dipukuli karena hendak mendaftar menjadi anggota kelompok belajar Gamin. Mendengar ini, Gamin langsung kembali melongok melihat keluar jendela. Dan benar guys, siswa kelas 11 itu menyobek kertas pendaftaran Lee Jun menjadi 3 bagian. Gamin tidak terima, dia melompat dari lantai 3 kemudian memukul siswa kelas 11 itu. Siswa kelas 11 langsung pingsan. Lee Jun yang melihat kejadian terlihat begitu takjub dengan apa yang dilakukan Gamin.